Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 446-450. Selanjutnya, saya akan menyesuaikan 7 film online utama untuk Anda. Dan itu akan dirilis bersamaan dengan filmnya, lalu mereka akan menangis. Oke, tidak masalah, kami akan bekerja keras. Biarkan grup Dongtian gagal total. Su Zhenning dan yang lainnya sangat menantikannya. Bagaimana kalau begitu? Kami tahu naskahnya, dan kami akan menyesuaikan 7 film dengan konten yang mirip dengan mereka. Su Zhaolong memutuskan untuk membunuh grup Dongtian sepenuhnya. Haha, ide Tuan Su bagus. Semua penonton berbondong-bondong datang ke kami untuk menonton film dengan konten serupa. Tidak ada yang akan menonton film yang dibuat oleh pendatang baru mereka. 500 juta akan sia-sia. Dan bunuh mereka sepenuhnya di opini publik. Wang Yixiao mendapat ide. Su Zhaolong tersenyum. Kamu lebih berbahaya dariku. Kamu menyalin konten mereka. Dan pada gilirannya kamu akan menuntut orang lain karena plagiarisme. Hahaha. Tunggu saja grup Dongtian runtuh, sekelompok rubah tua berkumpul, tertawa bersama. Penyesalan adalah penyesalan. Tapi hal itu sudah terjadi, jadi Li Ziran melepaskannya. Dia dan Ye Junlin memanggil aktor, sutradara, penulis skenario, produser, del untuk rapat. Dengan cara ini, gaji Anda untuk 7 film ini akan menjadi 3 kali lipat. Selain itu, Anda semua akan mendapat bagian dari akun film, resolusi. Yang diajukan oleh Ye Junlin benar-benar membuat sutradara Xiao Yilun dan yang lainnya berlumuran darah. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak, uang adalah masalah sebenarnya. Anda membiarkan mereka menghasilkan lebih banyak uang, dan mereka akan menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi Anda. Tuan Li, jangan khawatir. Tuan Ye, saya akan menanggapinya dengan serius. Dan saya telah memutuskan untuk mengubah ke-7 film tersebut menjadi 2 film, menghasilkan film terbaik dengan siklus terpendek, kata Xiao Yilun. Ternyata ke-7 film tersebut hanya soal kuantitas, bukan kualitas. Masing-masing ditujukan untuk menipu uang penggemarnya, dan ke-7 film tersebut memiliki arti yang lebih banyak. Terus terang, ini adalah produksi yang jelek dan seperti pabrik. Tapi sekarang berbeda, dengan dana yang cukup dan dukungan semua pihak, kita bisa menghasilkan film yang bagus. Penulis skenario Zhang Suelin juga berkata, "NN, saya akan segera memperbaiki naskah untuk mengupayakan plot yang ketat, kecepatan tercepat, dan tidak ada kencing di seluruh proses. NN, efek khusus dapat dijamin. Jika kurang dari beberapa dolar, itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Sekarang dananya cukup, saya tidak punya masalah sama sekali, tim." Efek khusus hampir tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya mereka memiliki dana yang cukup selama puluhan tahun menjalankan bisnisnya. Puluhan juta dan ratusan juta dana semuanya untuk efek khusus. Aku bahkan tidak berani memikirkannya sebelumnya. Kami akan menangani setiap langkah dengan baik, yakinlah Tuan Li. Kata produser itu dengan manusiawi. Aktor muda tahu bahwa peluang itu tidak mudah, jadi mereka secara alami akan memperlakukannya dengan segenap kekuatan mereka. Mengenai pembuatan film, semuanya baik-baik saja. Satu-satunya kekhawatiran Ye Junlin adalah masalah publisitas. Meskipun tim hubungan masyarakat telah berusaha mengatasi masalah ini. Tapi bagaimanapun juga, orang-orang seperti Zheng Zihan bahkan tidak berada di peringkat ke-18, sehingga sulit untuk mempertahankan popularitas mereka. Lupakan saja, kita tunggu sampai filmnya selesai, ucap Ye Junlin sambil tersenyum. Dia juga berharap Su Zhaolong akan menjiplak konten tersebut, jadi dia menyarankan agar kru ditutup sepenuhnya, sehingga Su Zhaolong tidak tahu apa yang sedang difilmkan di sini. Setelah Li Ziran mengadopsinya, tidak ada kabar dari Su Zhaolong. HMPH, kamu berani syuting diam-diam, sepertinya siapa yang tidak tahu naskah ke-7 film itu?
Su Zhaolong mencibir. Zhixiang Entertainment melanjutkan syuting 7 film sebelumnya. Saat ini, Zhixiang Entertainment sangat populer di Suzhou dan Hangzhou. Karena perpindahan pekerjaan lini pertama Su Zhening, hal itu menyebabkan banyak diskusi. Penonton dan penggemar menantikan film yang disesuaikan oleh Zhixiang Entertainment untuk Su Zhening. Waktu berlalu hari demi hari, Yunting Group dan keluarga Xiao masih berkembang pesat. Tapi perusahaan-perusahaan dari ibu kota provinsi itu juga lumayan. Mereka tidak tahu berapa banyak perusahaan yang mereka aneksasi dalam sebulan, dan mereka benar-benar merasakan manisnya. Semua orang menyesali Suzhou dan Hangzhou terlalu gemuk, dan mereka pantas menjadi kota ekonomi terbesar di provinsi Jiangnan. Selain itu, tidak ada yang peduli dengan beberapa metode ekstrim mereka, jadi metode tersebut semakin intensif. Semakin banyak orang memasuki Suzhou dan Hangzhou, ingin makan daging. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Su Zhaolong adalah garda depan, dan ayah serta pamannya semuanya datang ke pasukan lanjutan. Keluarga Li juga berkembang secara diam-diam, memancar dan menyebar melalui Li Tianhao. Selama bulan ini, Tuan Yuan Sanhe telah memeriksa latar belakang grup Yunting. Karena sulit untuk memeriksanya, itu berlangsung sekitar 1 bulan. Untuk saat ini ayah angkatnya belum menemukan latar belakang mereka, selanjutnya kita tinggal menunggu hasil dari Dark Web. Begitu hasilnya keluar, kita bisa menyerang grup Yunting, kata Yuan Futu. Yang disebut web gelap adalah situs web yang didedikasikan untuk mengumpulkan data intelijen. Situs web ini berbasis keanggotaan, dan anggotanya tidak lebih dari 100 di Huaxia. Di seluruh provinsi Jiangnan, hanya Yuan Sanhe yang menjadi anggota, dan tidak ada orang lain yang menjadi anggota. Jadi tidak ada orang lain selain dia yang bisa menggunakan web gelap untuk mencari tahu. Baiklah, beritahu Li Er, biarkan dia bersiap dengan baik. Aku akan memindahkan grup Yunting. Yuan Sanhe memegang manik Buddha di tangannya dan berkata dengan tenang. Selama bulan ini, kru grup Dongtian bekerja lembur dan akhirnya menyelesaikan produksi 2 film indah. Zheng Zihan dan yang lainnya memenuhi harapan dan sepenuhnya menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Aktingnya sepenuhnya online ini adalah 2 film paling sempurna yang pernah saya sutradarai. Xiao Yilun menghela nafas, yang lain juga sangat bersemangat. Karena kualitas kedua film ini terlalu tinggi, tidak berlebihan jika dibandingkan dengan film teater. Di sisi lain, Zhixiang Entertainment milik keluarga Su menghabiskan 1 bulan untuk syuting 7 film. Kontennya lemah dan jelek, namun dengan nama bintang lalu lintas lini pertama seperti Su Zhening dan Wang Yixiao. Oleh karena itu, masih cukup banyak penonton yang menantikan untuk membuat janji, lebih dari 400.000. Ditambah dengan publisitas yang luas baru-baru ini, diperkirakan jumlah reservasi sebelum rilis akan mencapai 1 juta. Su Zhening dan Wang Yixiao mencibir dan berkata, "Mari kita lihat bagaimana mereka dapat mengalahkan grup Dongtian dalam satu gerakan." Kedua film tersebut telah dikirim ke radio dan televisi untuk ditinjau. Selama review disetujui, maka dapat segera dirilis. Zhixiang Entertainment membeli semua posisi yang direkomendasikan di beranda video-video besar terlebih dahulu, dan tidak masalah jika menghasilkan lebih sedikit uang, terutama untuk membuat grup Dongtian mati. Bagaimana dengan rencana publisitas? Apa yang Anda berikan kepada saya tidak bagus? Li Ziran sangat tidak puas dengan rencana publisitas semua orang. Sedemikian rupa sehingga kedua film ini tidak memiliki popularitas apapun sekarang. Menjadi populer berarti memuji film Su Zhening dan meremehkan film grup Dongtian. Serahkan padaku, aku akan mengaturnya. Ye Junlin sudah memiliki ide publisitas. Baiklah, aku serahkan semuanya padamu. Li Ziran masih sangat lega pada Ye Junlin. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, media mengungkap berita yang luar biasa,
konten dari 7 film terbaru yang akan dirilis oleh Dongtian Group sepenuhnya disalin dari film-film Supreme Entertainment. Begitu berita ini keluar, Suzhou dan Hangzhou meledak. Dalam sebulan terakhir, grup Dongtian dan Zhixiang Entertainment bertengkar satu sama lain, dan semua orang mengetahuinya. Sungguh mengejutkan apa yang terjadi sekarang. 7 film dijiplak. Apakah grup Dongtian gila? Pelapor juga mencantumkan bukti-buktinya. Arahan umum naskah Zhixiang Entertainment, dan arahan umum 7 film Dongtian Group. Siapapun yang memiliki pandangan tajam akan tahu bahwa itu adalah plagiarisme. Alasan utamanya adalah penulis skenario ketujuh film ini adalah ratu penulis skenario Su Zhening dan Wang Yixiao. Dan mereka bukan milik grup Dongtian. Setelah dipecat, mereka dianggap bergabung dengan Supreme Entertainment. Jadi 7 film grup Dongtian dijiplak, setidaknya begitulah yang terlihat oleh penonton yang buta. Untuk sementara, ada omelan di mana-mana di internet. Terutama penggemar 10 artis termasuk Su Zhening menyerang grup Dongtian dengan cara yang terorganisir dan disiplin. Hiburan grup Dongtian harus ditekan dengan tegas. Bahkan departemen terkait telah membentuk tim investigasi, siap turun tangan dan mengusut tuntas masalah ini. Grup Dongtian kaget saat mendengar kabar tersebut. Aku benar-benar tidak menyangka Zhixiang Entertainment akan melakukan trik kotor seperti itu. Fu Guarui membanting meja dengan keras. Benar, mereka menjiplak naskah kita, dan memutarnya, menjijikkan. Para eksekutif senior lainnya juga sangat marah. Li Ziran tersenyum dan berkata, Junlin, kamu yang terbaik, dan kamu telah mengantisipasi tindakan mereka. Apakah mereka pikir mereka bisa menuntut kita karena plagiarisme? Dan naskahnya benar-benar berbeda. Fu Guarui sangat menantikannya. Saya ingin tahu apakah Supreme Entertainment akan tertipu ketika melihat film kami, lebih besar dari. Mata Ye Junlin berbinar. Bagaimana Zheng Chu bisa mempromosikannya? Biarkan Departemen Hubungan Masyarakat terus mengobarkan plagiarisme. Semakin agresif serangannya, semakin baik. Pertahankan antusiasme ini. Dengan cara ini, setelah film kita dirilis, itu akan menjadi propaganda gratis. Mata Li Ziran berbinar. Ye Junlin hanyalah seorang jenius dalam bisnis. Oke, aku akan segera mengaturnya, Ye Junlin melanjutkan. Selain itu, rilis berita bahwa film baru grup Dongtian akan segera dirilis, tidak perlu nama atau informasi spesifik, cukup buat ilusi samar-samar. Oke, saya mengerti. Setelah itu, berita bahwa film produksi Dongtian Group akan dirilis di situs video besar akan dirilis. Entah kenapa, omelan dan serangan di internet puluhan kali lebih kuat. Media besar, forum, dan portal berita penuh dengan kutukan. Tampaknya grup Dongtian akan dipaksa mati. Apakah ini begitu kejam? Efeknya puluhan kali lebih kuat dari yang kita duga. Apakah grup Dongtian menyebabkan kemarahan publik? Su Zhening, Su Zhaolong, dan lainnya sangat bersemangat. Grup Dongtian akan segera runtuh, dan Su Zhaolong akan membelinya dengan harga murah. Wang Yixiao lebih tenang. Dan dia bertanya-tanya, mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Opini publik terhadap grup Dongtian tampaknya telah meningkat puluhan kali lipat di sore hari, dan tampaknya ada pendorong di baliknya. Anda juga berpikir banyak, plagiarisme grup Dongtian. Benar-benar terpalu, tim investigasi akan segera menyelidikinya. Kata Su Zhening. Wang Yixiao menggigit bibirnya, saya harap saya terlalu banyak berpikir. Anda pasti terlalu banyak berpikir. Seharusnya angkatan laut yang saya aturlah yang berhasil. Selain itu, saya sudah berbicara dengan pimpinan tim investigasi, dan diperkirakan akan menunda perilisan film grup Dongtian selama seminggu. Kata Su Zhaolong, haha, film kita akan dirilis dalam 3 hari. Pada saat dirilis, kita sudah mencuci pasar, dan mereka akan merilis film serupa. Dan mereka akan kehilangan celananya. Su Zhening menjadi semakin bersemangat. Yang lain juga menantikannya. Keesokan harinya,
tim investigasi yang dibentuk bersama oleh radio dan televisi serta departemen terkait mendatangi grup Dongtian. Kami dari tim investigasi, kami menerima laporan dari massa bahwa film online Anda yang akan datang diduga plagiarisme, suruh bos Anda keluar, pemimpin investigasi tim, Liu Yongan, berkata dengan hampa. Di ruang pertemuan, segera, Li Ziran, Fu Guarui dan yang lainnya tiba. Li Ziran kan, filmmu dicurigai plagiarisme, buktinya kuat, apa yang ingin kamu katakan? Liu Yongan melemparkan setumpuk bukti kepada Li Ziran. Li Ziran tidak segera melihat apa yang disebut sebagai bukti. Yang lain juga sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat Liu Yongan sangat marah, Bang. Liu Yongan berdiri dan membanting meja dengan keras. Apakah suatu kehormatan untuk menjiplak? Apakah suatu kehormatan untuk menjiplak karya orang lain? Pantas saja semua orang mengatakan bahwa grup Dongtian adalah perusahaan sampah. Saya telah melihatnya hari ini. Liu Yongan hampir meledak, tapi dia diam-diam tertawa. Sebelum datang, Su Zhaolong secara khusus memintanya untuk mencari masalah sebanyak mungkin. Tidak, apakah Anda baru saja mengantarkannya ke rumah Anda? Apa yang Anda maksud dengan grup Dongtian? Apakah Anda tidak melihat ketua tim Liu marah? Bisakah Anda tertawa satu persatu, anggota? Tim investigasi lainnya juga sangat marah. Liu Yongan menunjuk ke arah Li Ziran dan berkata, saya memerintahkan Anda sekarang untuk menyerahkan kepada saya sumber film Anda yang akan datang. Saya ingin menyelidikinya. Li Ziran tersenyum dan berkata, maaf, sumber film tersebut telah ditinjau oleh radio dan televisi. Saat ini sangat rahasia, dan tidak ada yang berhak memeriksanya. Kamu kentut, akulah orangnya. Pemimpin tim investigasi, kamu bahkan aku. Jangan menganggapnya serius. Liu Yongan berkata dengan marah, ayo, beritahu departemen terkait bahwa perilisan film grup Dongtian telah ditunda dan tidak akan dirilis hingga setidaknya 2 minggu kemudian. Kata Liu Yongan kepada yang lain. Ya, ketua tim. Liu Yongan memandang Li Ziran lagi. Li Ziran, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Maukah Anda menerima penyelidikan? Jika tidak, saya akan langsung mendefinisikan Anda sebagai plagiarisme. Reputasi Anda tidak hanya akan rusak, tetapi Anda juga akan masuk daftar hitam. Anda harus dihukum sesuai. Li Ziran berkata sambil tersenyum, saya tidak menjiplak, jadi Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kamu, Liu Yongan hendak melakukannya meledak. Mengapa orang-orang di grup Dongtian tidak panik sama sekali? Sepertinya itu tidak masalah. Apakah mereka berencana memecahkan kalengnya? HMPH? Benar, Liu Yongan mencibir dan berkata, karena kamu menolak untuk bekerja sama, maka saya akan menarik kesimpulan secara langsung. Plagiarisme grup Dongtian adalah fakta, hukuman berikut akan dijatuhkan. Pertama, Departemen Hiburan grup Dongtian akan berhenti selama setengah bulan. Kedua, filmnya ditunda dan harus direvisi. Ketiga, dendanya 10 juta. Keempat, penanggung jawab grup Dongtian harus meminta maaf kepada publik. Saat ini, ekspresi Fu Guarui berubah drastis. Mereka tidak menyangka tim investigasi akan menemukan kebenaran dan langsung mendefinisikannya sebagai plagiarisme. Kejahatan ini solid, meski bukan plagiarisme. Kedua film mereka tidak akan dirilis. Kali ini, Ye Junlin, yang selama ini tidak aktif, menelepon, hei, Xiaoyun, biarkan kepala departemen radio dan televisi Suzhou Hangzhou datang kepadaku. Sekarang Ye Junlin memiliki sekretaris penuh waktu, Ni Xiaoyun, dia lebih nyaman dalam melakukan sesuatu. Ni Xiaoyun segera menghubungi Sang Chaoyong, penanggung jawab departemen radio dan televisi Suhang. Ceritakan semuanya padanya. Sang Chaoyong sangat ketakutan. Segera letakkan semuanya, dan bergegas ke grup Dongtian bersama orang-orang. Di ruang pertemuan grup Dongtian, tidak ada suara. Melihat ekspresi bingung banyak orang, Liu Yongan menunjukkan ekspresi puas diri.
Bagaimana? Apakah Anda masih tidak mau bekerja sama dalam penyelidikan? Sejujurnya, apakah film Anda dirilis atau tidak, itu adalah kata-kata saya. Jika Anda memiliki sikap yang lebih baik, mungkin segalanya akan berbalik. Liu Yongan memberi isyarat dengan panik. Dia telah mendapatkan keuntungan dari Su Zhaolong, dan dia juga ingin mendapatkan banyak uang dari grup Dongtian. Faktanya, semua orang di radio dan televisi tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah persaingan antara dua perusahaan film dan televisi. Belum tentu dijiplak oleh Dongtian Group. Liu Yongan memahami kebenaran ini dengan sangat baik. Dia lebih tahu bahwa tim investigasi ini ada di sini hanya untuk formalitas. Tapi kalau dia bisa memetik manfaatnya, kenapa tidak dilakukan? Siapapun yang membayar lebih banyak uang dari Dongtian Group atau Zhixiang Entertainment, dia berdiri di sana. Apa maksud ketua tim ini? Saya agak membosankan, dan saya tidak begitu mengerti. Tanya Ye Junlin. Liu Yongan tersenyum dan berkata, kamu berpura-pura tidak mengerti, kan? Baiklah, saya akan lebih berterus terang. Saya bisa memutuskan apakah Anda menjiplak atau tidak, jadi selama Anda membuat saya bahagia, masalah ini tetap tidak masalah. Apakah aku tidak punya keputusan akhir? Liu Yongan, kamu sangat berani. Saat ini, pintu ruang konferensi dibuka. Sang Chaoyong, manajer umum radio dan televisi Suhang, dan manajemen senior Departemen Audit Radio dan Televisi bergegas masuk dari luar. Ah, kenapa kamu ada di sini, Ketua? Mengapa mengganggumu dengan masalah sepele seperti ini? Liu Yongan dan anggota tim investigasi lainnya segera bangkit. Jika saya tidak datang lagi, Anda akan kehilangan seluruh wajah stasiun TV saya. Kata Sang Chaoyong dengan marah. Ah, apa yang terjadi? Liu Yongan sangat bingung. Aku baru saja mendengar apa yang kamu katakan. Sang Chaoyong meraung. Liu Yongan ketakutan. Direktur salah paham? Saya menakuti grup Dongtian. Mereka tidak bekerja sama dalam penyelidikan. Saya tidak punya pilihan selain menakuti mereka. Kesalahan besar. Sang Chaoyong meninggal sambil menatap dia. Ah, direktur. Siapa yang salah? Ada apa? Biksu Liu Yongan zanger bingung. Karena grup Dongtian tidak menjiplak sama sekali. Mengapa mereka bekerja sama denganmu? Selain itu, masalah ini sungguh konyol. Direktur, tolong jelaskan dengan jelas. Saya benar-benar tidak mengerti. Sang Chaoyong melemparkan naskahnya ke depan Liu Yongan, dengan marah berkata, lihat itu. Plagiarisme. Supreme Entertainment telah membuat 7 film, tetapi grup Dongtian hanya membuat 2 film. Jika Anda bahkan tidak cocok dengan nomornya, Anda dapat menyebutnya plagiarisme. Konten mereka juga sangat berbeda, dan ini jauh lebih baik daripada film jalur perakitan Zhixiang Entertainment. Liu Yongan segera memahami semuanya setelah membaca naskahnya. Su Zhaolong sama sekali tidak memahami situasinya. Saya bahkan tidak tahu film apa yang dibuat oleh Dongtian Group itu. Jadi saya katakan saja itu plagiat. Liu Yongan juga memahami mengapa grup Dongtian menutup syutingnya. Saya hanya tidak ingin orang lain mengetahui konten pengambilan gambar mereka. Liu Yongan, Anda dan anggota seluruh tim investigasi tidak mengikuti fakta untuk mengumpulkan bukti dan menyelidiki, dan mendengarkan demagog orang lain, yang menimbulkan dampak besar. Anda semua telah diskors selama 3 bulan tanpa bayaran, dan kita akan melihat pertunjukan selanjutnya, bersambung.